Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Hari ini sukacita Tuhan hendak dinyatakan kembali kepada kita. Pada saat ini ada dua hal yang harus kita syukuri. Yang pertama, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita 85 tahun yang seharusnya bulan 6 sebelumnya, tanggal 16 Juni. Pada hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas semua pernyataan dan bimbingan Tuhan di setiap perjalanan hidup kita. Pada hari ini kita diizinkan Tuhan untuk melaksanakan pesta panen, mengucap syukur atas segala berkat dan karunia Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Semua yang kita miliki adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Kita berdoa hening atau saat teduh. Kita puji Tuhan lewat buku Injil 585 ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soralah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaatmu, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini dari hukum Taurat yang pertama hingga yang keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau untuk bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang,
Bermurah hatilah Engkau, ya Tuhan, terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain daripada kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu ini tertulis dalam Lukas pasal 12 ayat 35 hingga ayat 40. Kita baca secara responsorial. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya
sedang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana seluruh teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang berkuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan warta jemaat kita hari ini. Yang pertama, Pesta Gotilon HKBP Bandung. Pada hari Minggu ini 29 November 2020, gereja kita mengadakan Pesta Gotilon atau Pesta Panen HKBP Bandung. Maka marilah kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan melalui amplop Pesta Gotilon yang nanti kita berikan setelah khotbah. Bagi jemaat yang sudah menyampaikan ucapan syukur Pesta Gotilon melalui transfer ke rekening gereja, kiranya berita transfer dapat disampaikan melalui WhatsApp nomor sekretariat gereja kita ke nomor yang sudah tertera 0812 2035 2234 dan untuk diumumkan pada warta jemaat untuk minggu yang akan datang 6 Desember 2020. Dua anak lahir pada hari Sabtu 14 November 2020
telah dikaruniakan Tuhan satu anak perempuan bagi keluarga Bapak Alexander Marbun, Ibu Michelle Borusilalahi, alamat tempat tinggal Jalan Puyu Dalam, nomor 215B, dari daerah 3 Dago. Anak dan ibu tersebut dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan semakin memberkati. Ketiga, surat penggembalaan dari kantor pusat HKBP. Surat penggembalaan dari kantor pusat HKBP terlampir pada halaman terakhir di warta jemaat kita. 4. Rapat Huria. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 dimulai pada pukul 10 WIB bertempat di gereja kita akan diadakan rapat Huria HKBP Bandung. Adapun peserta rapat yang akan mengikutinya adalah seluruh para pendeta di gereja kita, lalu seluruh parhalado, sintua dan calon sintua, 2 orang mewakili setiap dewan, 2 orang mewakili setiap seksi kategorial, dan 3 orang mewakili setiap WIK atau daerah. Undangan dan bahan rapat Huria kepada setiap peserta rapat akan dikirimkan melalui sintua wilayah masing-masing. 5. Menyaksikan iman. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 6 Desember 2020 pada kebaktian di pukul 10, gereja kita mengadakan menyaksikan iman Manang Makati Dakon Haporsiaon Maluasian Pakakungion. Maka kepada pelajar Sidi untuk tahun ajaran 2019-2020 gelombang 2 nanti mereka dapat mengikutinya. Dan untuk gladi bersih diadakan pada hari Jumat di gereja kita. 6. Bantuan ke HKBP Lintong Nihuta. Gereja HKBP Lintong Nihuta menyediakan kopi Lintong Nihuta sebagai jalan untuk mengumpulkan dana pembangunan gereja HKBP Lintong. Maka kiranya Bapak Ibu kita semua dapat berpartisipasi dengan membeli kopi tersebut, kopi Lintong Nihuta yang sudah disediakan di depan pintu gereja kita seharga Rp100.000 dan dapat menerimanya dengan menghubungi atas nama Hilmar Simajuntak dengan nomor WA tertera sebagai berikut 0812 2969 9520. Yang terakhir untuk persembahan minggu dan melalui persembahan virtual untuk persembahan ucapan syukur, persembahan iuran bulanan kiranya dapat diberikan kepada gereja kita melalui rekening gereja dengan nomor rekening tertera 1320000509696. Itulah nomor rekening HKBP gereja kita atas nama Bank Mandiri Bandung Braga. Demikian warta jemaat kita, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita akan memasuki acara ulang tahun Huria dan yang pertama lewat HKBP Bandung dalam gambar dan sejarahnya tampilan video.
saat kita menyanyikan nomor ND 651 ayat 1, kami undang seluruh jemaat untuk berdiri dan akan dilakukan pemotongan kue oleh Amang Pendeta Resort dan Amang Ketua Panitia, dan setelah itu pembagian kue ulang tahun kepada perwakilan dari setiap week. Doa syafaat dipimpin oleh Amang Pendeta Iswan diputar-putar. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pencipta dan sumber kehidupan. Pada hari ini kami bersyukur karena kami dapat memasuki tahun baru gerejawi, masa Advent. Kiranya di masa Advent ini dapat memberikan sukacita yang baru bagi kami hari demi hari. Pada hari ini kami bersyukur mengingat pelayanan yang ada di dalam gerejamu selama 85 tahun. Ya Tuhan, sukacita yang kami rasakan di dalam gerejamu ini kami wujudkan dan kami ikat di dalam perayaan pesta Gotilon. Di dalam pesta Gotilon ini kami memberikan persembahan dari hasil pekerjaan tangan yang telah Kau berkati di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami memberikan persembahan kami dengan kerelaan hati kami, bukan dengan paksaan, karena kami sadar begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami tak dapat menghitung segala berkat yang telah kami terima daripada-Mu.
dengan sukacita dari hati kami yang terdalam, kami memberikannya untuk pengembangan di dalam pelayanan gereja-Mu. Ya Tuhan, selama menanti kedatangan-Mu, banyak sekali tantangan kehidupan yang kami hadapi. Secara khusus pada masa ini, kami menghadapi pandemi dari virus corona. Banyak orang Tuhan yang bergumul di dalam pekerjaannya, bergumul untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan keluarganya. Sertailah kami ya Tuhan, penuhi kebutuhan hidup kami supaya kami tidak kekurangan. Ya Tuhan, selama menanti kedatangan-Mu, banyak juga segala tantangan kami hadapi di dalam pelayanan gereja-Mu, seperti yang telah terjadi di dalam peristiwa serangan teror di Lemban Tongoah di Sulawesi Tengah yang memakan korban jiwa. Berikan ya Tuhan penghiburan bagi jemaat gereja-Mu yang sedang berduka. Ya Tuhan, Yesus sebagai gereja kami, Raja bagi kami, pimpinlah kami agar semangat pelayanan kami tidak surut, meskipun kami menghadapi tantangan dari orang-orang yang dikuasai oleh roh kejahatan. Terangilah orang-orang yang membenci-Mu, ya Tuhan Yesus, di dalam roh-Mu, agar mata mereka terbuka dan mau menerima kasih dan keselamatan-Mu. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami ini, supaya nyata kerajaan-Mu yang penuh dengan damai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Horas. Selamat Advent bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang beribadah di gereja ini dan secara khusus yang beribadah di rumah masing-masing atau mungkin dalam perjalanan atau dalam pekerjaan, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah minggu kita saat ini, yaitu dari Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10.
Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, masa Advent adalah suatu masa untuk mempersiapkan Natal. Ada 4 Advent, 4 minggu untuk persiapan tersebut. Makanya di Advent pertama ada 1 lilin, Advent kedua ada 2 lilin, dan seterusnya. Minggu Advent pertama yang kita rayakan saat ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Di Advent pertama ini ditandai dengan sebatang lilin ungu yang memiliki arti sebagai harapan, di mana kita semua menantikan kedatangan Kristus penuh sukacita dan harapan. Dan pada Advent yang kita rayakan saat ini bukan menanti kedatangan Kristus lahir kembali, tetapi kita saat ini menantikan kedatangan Kristus kedua kali ke dunia ini. Yang walaupun pada dasarnya kita mempersiapkan untuk perayaan Natal, tetapi dalam konteks perayaan saat ini kita diingatkan akan menanti kedatangan Kristus kedua kali ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dalam nats kita saat ini untuk menyambut Raja kemuliaan di masa Advent ada beberapa hal. Yang pertama dikatakan angkatlah kepalamu. Jadi di minggu-minggu Advent ini kita diajak untuk mengangkat kepala kita. Biasanya orang yang mengangkat tertunduk, mungkin dia punya beban pikiran, mungkin dia lagi berpikir banyak-banyak hal. Tunduk, dia tertunduk. Makanya ada tertunduk malu, tertunduk berbeban berat. Tidak ada orang tertunduk bersukacita, tertunduk dalam sukacita, tidak. Artinya nats ini ketika kita mau menantikan kedatangan Kristus, yang pertama angkat kepalamu. Tentu seruan ini adalah suatu peneguhan kepada orang-orang yang tertunduk malu karena kesalahannya, karena pergumulannya, karena beban kehidupannya yang tidak sanggup lagi mengangkat kepala. Karena berat beban hidupnya yang diderita, tidak sanggup lagi dia melihat saudara-saudarinya. Dan nats ini menyuarakan kepada kita, bagi setiap orang yang saat ini memiliki beban pikiran, beban berat, pergumulan hidup, masalah hidup, yang membuat masalah hidup itu kita menjadi tertunduk. Firman ini mengatakan, angkat kepalamu, karena Raja kemuliaan akan datang untuk menghiburmu, untuk memulihkan kehidupanmu. Nats ini juga menjadi sapaan hangat kepada kita. Tentu sepanjang tahun 2020 ini banyak hal yang membuat kita malu, membuat kita tertekan sehingga kita tidak sanggup mengangkat kepala kita. Sepanjang tahun 2020 ini tentu banyak hal yang membuat kita bimbang, yang membuat kita susah. Secara khusus pada saat tahun 2020 ini kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan penghasilan, ekonomi yang semakin sulit. Artinya dengan adanya pandemi di tahun 2020 dan berbagai-bagai masalah,
seolah-olah kebebasan kita dirampas. Ayah hasoi rampas kebebasan ini. Subuh imar minggu. Suduk na poso, doh suduk na tumua. Yang muda dan yang tua dilarang merminggu. Seolah-olah kebebasan kita dirampas. Habe bakana tumoi namanya saya ugir-gir merminggu kan? Aka suduk na tumoi do. Karena banyak ibu anak mahami paditan nami. Laco berengon nami be laco merminggu be hami. Seolah-olah kebebasan itu dirampas. Itu adalah pergumulan hidup yang kita hadapi saat ini. Kita tertunduk malu. Kita tertunduk karena beban berat tersebut. Firman Tuhan mengajak kita saat ini, kepada kalangan yang muda, anak-anak, dan kepada orang tua yang tidak bisa beribadah saat ini. Tuhan mengajak kita, mari angkat kepala, karena Raja Kemuliaan akan datang untuk menghampirimu, untuk menopangmu, untuk memulihkan keadaan ini. Masalah-masalah hidup yang kita alami saat ini ibarat pintu-pintu gerbang yang tertutup rapat, yang membuat hidup kita semakin terpuruk, tertunduk. Nats ini menyuarakan kepada kita bahwa Raja Kemuliaan akan datang untuk membebaskan kita. Barangkali tembok-tembok, pintu-pintu gerbang yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, mungkin kesombongan, keangkuhan. Firman Tuhan mengajak kita, buka pintu gerbang tersebut, buka dan angkatlah, angkat. Artinya Tuhan yang kita percayai tidak akan dapat masuk ke dalam hati kita ketika tembok-tembok kesombongan, keangkuhan dan beban berat menguasai hidup kita. Maka kemuliaan Tuhan itu tidak akan sampai dalam kehidupan kita. Tembok-tembok keegoisan, tembok-tembok kemunafikan, jika itu tidak kita angkat dari dalam kehidupan kita, maka kemuliaan Tuhan tidak akan pernah hadir di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats ini menyuarakan kepada kita bahwa Raja Kemuliaan akan datang untuk membebaskan kita ketika tembok-tembok dalam kehidupan kita angkat dan kita melupakannya, sehingga kemuliaan Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup ini haruslah melalui pengakuan bahwa Dia adalah Raja Kemuliaan. Tentu pengakuan ini menunjukkan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Pengakuan adalah suatu penyerahan kepada Tuhan. Pengakuan adalah suatu yang mengikat diri kita dalam ketaatan Tuhan. Kalau yang pertama tadi harus membuka tembok-tembok itu dari dalam hati kita. Dalam yang kedua, kita harus mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah ada Raja Kemuliaan. Dan ketika kita mengakuinya, maka Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Dan bukan hanya pengakuan secara teori dia. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Bukan hanya itu, tetapi pengakuan itu suatu ikatan diri kita dalam ketaatan kepada Dia. Jadi pengakuan itu pengakuan yang mengikat diri kita dalam ketaatan melakukan kehendak-Nya.
Yang ketiga dikatakan dalam ayat 3 dalam nats kita itu, siapakah yang boleh naik ke atas gunung? Siapakah yang boleh berdiri di tempat? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ayat 4 dia. Kemuliaan Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita ketika hidup kita bersih, tangannya yang murni dan hatinya murni, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Orang-orang yang demikianlah yang dapat menerima kemuliaan Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di Advent kita pertama ini, tadi dikatakan satu lilin itu pertanda suatu harapan. Nats ini mengajak kita, walaupun kita dilanda wabah yang sangat-sangat mengerikan saat ini, dan informasinya ini akan meningkat dia fase kedua, lebih jahat lagi katanya. Mudah-mudahan jangan jahat lah ya. Kalaupun ada pakai fase kedua, yang baik-baiklah si coronanya ya, jangan jahat. Ala nangiri do ba. Dan bui margere-gere habis tu si corona enggak. Sahabat terdekat saya minggu yang lalu, sahabat terdekat Pendeta D. Maksima Juntak, salah satu pendeta yang dikagumi oleh banyak orang, meninggal dunia. Saya terkejut. Dan istrinya, ya mudah-mudahan kita doakan mungkin sudah pulih dia, karena sudah diisolasi di Medan. Dan banyak pendeta sekarang, keluarga pendeta di Sipoholon yang terpapar COVID sekarang. Mudah-mudahan COVID ini jangan merusak, warga Batak ya, dan semua unakolan warga Batak sudah manyan. Kalaupun ada gelombang kedua ini, ya kita berdua, tapi kita percaya kepada Tuhan. Tahun depan ini, dan bahkan mujizat Tuhan akan kelihatan. Kita harus percaya itu. Tapi walaupun adong do mujizat ni Tuhan inna lah coy redo tinggaluna. Untuk itu, walaupun ini kita di tengah-tengah pandemi ini, ya kita harus tetap berpengharapan bahwa Tuhan pasti mampu membuat hidup kita menjadi sempurna kembali, membuat hidup kita menjadi pulih kembali. Dalam nama Tuhan, hidup kita akan dipulihkan. Amin. Demikian juga dalam pesta kita saat ini, yaitu pesta ulang tahun ke-85 dan pesta Gotilon. Ulang tahun ke-85 tadi kita sudah rayakan. Tentu HKBP Bandung ini menjadi cikal bakal gereja HKBP yang ada di Jawa Barat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kabar baik melalui HKBP 85 tahun yang lalu telah sampai di sini, sehingga banyak orang-orang Batak, banyak orang-orang yang percaya secara khusus HKBP semakin maju dan sangat-sangat berkiprah di kota Jawa Barat ini. Artinya kita juga harus bersyukur, harus berdoa kepada seluruh keturunan para pemula-pemula pendiri dari gereja HKBP Bandung ini. Kiranya seluruh keturunannya semakin diberkati, dan kita harus percaya bahwa ulang tahun ke-85 ini melihat begitu banyak berkat yang kita terima dari Tuhan. Sepanjang 85 tahun, mungkin ada yang dibaptis di sini, ada yang berkeluarga di sini, berumah tangga di sini, pernikahannya di sini, dan banyak hal. Marilah kita bangun gereja Tuhan ini agar kemuliaannya semakin nyata di dalam kehidupan kita dan di sekitarnya. Dan demikian juga pada pesta Gotilon kita saat ini. Tentu pesta Gotilon ini adalah suatu pesta yang sakral, yang memang benar-benar harus disyukuri. Pesta panen. Kalau saya teringat ketika saya melayani di Bonapasogi, ketika mau menabur benih, dia membawa benih padinya ke gereja dan didoakan. Baru
isabur mabuni naon. Dung panen itu ribu ma patumonana. Yaitu siamu dope patumonan, patumona. Jadi kalau padi itu mulai menguning, dilihat ada beberapa petak dia yang mulai sudah bisa panen, itu diambil duluan. Patumonana. Itu ritaruhom ma patumona naon, ilop pamaon mana doh anak ni manuk, doh manuk ma itaruhom ma tupat ditai. Ngapa patumonan di netaula. Belum itu artinya ada. Baru dung pesta gotilot dibuam ma dihutima emena borasna. Mersiadu maun. Hobbar tu gogon na niulana. Kalau saat ini nggak mungkin lagi Bapak Ibu disuruh dari mana cari padi aja susah di sini. Tapi lebih dari padi sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam kurun 1 tahun ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah wabah yang melanda dunia saat ini, tapi kita tetap bersyukur, kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan, kita masih bisa menjalani hidup ini dengan begitu luar biasa. Walaupun bagi ada beberapa orang terseok-seok, tapi masih bisa hidup. Artinya berkat Tuhan yang kita terima 1 tahun ini, berkat Tuhan yang telah kita rasakan 1 tahun ini, mari kita persembahkan, mari kita berikan kepada Dia sebagai tanda syukur kita. Manggotil. Ya kalau sekarang bukan panen lagi kan, udah bayar rekening semua gaji kita, selerinya. Ya kita berikanlah dengan sukacita. Suatu ngadong rupani, dia do PHKBP Badungun, ngakopi to jolma, bamar pesta gotilo do benna, daong. Artinya ini tidak dipaksa. Seberapa kerelaan ya kita berikan sebagai tanda syukur kita. Kita ingat gereja Makedonia. Gereja Makedonia itu adalah gereja terkecil dan termiskin pada saat itu. Gereja Makedonia itu adalah gereja yang pantas, pada gereja mula-mula yang pantas dibantu. Tetapi mereka mau membantu. Mereka tidak mau dibantu, tetapi mereka mau membantu. Walaupun mereka miskin, walaupun standar mereka harus standar yang dibantu, tetapi untuk pertumbuhan gereja mula-mula saat itu mereka membantu Paulus untuk perjalanannya, mereka membantu gereja-gereja, secara khusus pembangunan gereja di Yerusalem pada saat itu. Jadi napugusi pihabeng buido mangalehon. Itu alak Batak maul dokona mora na mora din raung na. Apalagi do napugus din beh terus sa sudut malia beno Muhammad pugusin na. Artinya di pesta Kotilon ini marilah kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita terima dari Dia, agar sukacita kita semakin terpenuhi dan kemuliaan Allah semakin nyata dalam kehidupan kita. Bagi yang beribadah di rumah, bagi yang beribadah di sini atau dimanapun, mari kita berikan persembahan syukur kita sebagai persembahan hasil panen, hasil gotilon, gugun nataula di bagasan sataunon, bahen sangap goar ni debata. Terberkatilah Bapak Ibu saudari-saudariku sekalian, di minggu Advent ini, mari kita semakin berpengharapan kepada Dia. Di tengah-tengah kemelut kehidupan kita yang dilanda oleh pandemi ini, mari kita tetap berpengharapan bahwa Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami akan kedatangan-Mu ke dunia ini kedua kali. Dan Tuhan mengingatkan kami agar kami mempersiapkan hidup kami, mengangkat tembok-tembok dalam kehidupan kami yang memisahkan kami dengan Engkau. Mungkin itu tembok-tembok persoalan hidup, mungkin itu tembok-tembok pintu-pintu gerbang yang kesombongan, keangkuhan kami dan lain sebagainya. Dengan kuat kuasa Roh-Mu, kiranya Tuhan angkat itu agar kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami,
Secara khusus firman-Mu ini kiranya menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hari-hari kami. Pada saat ini kami mau berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Berkati kehidupannya. Bagi anak-anak dan orang tua yang tidak dapat beribadah saat ini karena peraturan pemerintah dan protokol kesehatan, berkati mereka ya Tuhan. Kiranya dengan kuat kuasa-Mu mereka semakin meneguhkan harapannya bahwa wabah ini akan dapat Tuhan pulihkan. Berkati mereka yang sakit saat ini, yang terbaring di rumah sakit atau yang terbaring di rumahnya, yang sedang dalam pemulihan. Kiranya juga kuat kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Berkati juga jemaat-Mu yang berpengharapan, mungkin harapan-harapan agar usahanya dipulihkan, agar pekerjaannya semakin membaik, dan banyak hal yang diharapkan oleh jemaat-Mu, kiranya Tuhan mengabulkannya. Secara khusus bagi jemaat-Mu yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan berikan harapan itu kepada mereka agar sukacita mereka semakin terpenuhi dan kemuliaan-Mu semakin nyata dalam kehidupannya. Bagi anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, kiranya juga Tuhan tunjukkan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka. Karena kami yakin dan percaya pasangan hidup hanya ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini. Secara khusus pada hari ini Tuhan telah tambahkan umur kepada mereka. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain juga akan Tuhan tambahkan. Kami juga mau berdoa kepada ulang tahun pernikahan kepada saudara-saudari kami. Tuhan telah menambahkan ulang tahun pernikahan kepada mereka. Kami yakin dan percaya maka sukacita juga akan Tuhan tambahkan di tengah-tengah keluarganya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami merayakan ulang tahun gereja-Mu ini ke-85 tahun. Kami sangat bersyukur dan kami berdoa kepada para penggagas, para pemula dari pendiri gereja-Mu ini. Berkati seluruh keturunannya, berkati seluruh keluarganya yang masih tinggal saat ini. Kiranya berkat-Mu semakin melimpah dalam kehidupannya. Dan kami yakin dan percaya seluruh jasa-jasa orang yang memperjuangkan akan hadirnya gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di Jawa Barat dan Bandung ini, Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepada seluruh orang-orang yang tidak dapat beribadah saat ini, secara khusus pembakaran gereja dan pembunuhan orang-orang, penyerangan teroris yang ada di Sulawesi Tengah. Berkati mereka ya Tuhan, dan kiranya kuat kuasa-Mu menyadarkan banyak orang untuk memberikan kejelekan-kejelekan, ketidakbaikan kepada sesamanya. Dan kami yakin dan percaya dengan kuat kuasa-Mu seluruh keluarga yang korban akan Tuhan pulihkan. Dan bagi orang-orang yang menanamkan kebencian, kejahatan, kiranya Tuhan pulihkan mereka agar mereka bertobat dan mencintai kebersamaan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami merayakan pesta Gotilon, pesta panen. Kami akan memberikan persembahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya seluruh persembahan yang akan kami berikan dapat membangun kerajaan-Mu di dunia ini, sehingga kemuliaan-Mu semakin nyata. Berkati seluruh pekerjaan dari jemaat-Mu, berkati segala aktivitasnya, agar melalui pekerjaannya berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupannya. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk program gereja-Mu, secara khusus rapat huria yang akan kami laksanakan pada tanggal 5 ini. Kiranya ya Tuhan hadir di tengah-tengah rapat itu, agar rapat itu dapat menghasilkan program-program yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pada saat ini secara khusus kami berdoa
untuk rencana gerejamu HKBP yang akan melaksanakan Sinode Godang. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Sinode Godang akan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon kepadamu agar Tuhan menguatkan seluruh panitia dan peserta Sinode Godang untuk melaksanakan Sinode Godang dapat berjalan dengan baik. Dan apapun keputusan-Mu ya Tuhan, kami menerima. Apakah Sinode Godang dapat berjalan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 13 atau tidak, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Karena kami tahu yang terbaik adalah hanya ada pada kuasa-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mau berdoa kepada seluruh kehidupan kami, agar Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Secara khusus ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan doa permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A dan 1A Huria dan Pusat. Untuk persembahan Gotilon nanti ada acara khususnya. Jadi sonari tapasaha mapiliata tu Huria dohok tu Pusat. Doklas niroha doa Maringan holomi Tuhan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Selayaknya lah kita merendahkan hati di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dialah sumber segala berkat yang telah kita terima, yang akan kita tunjukkan di dalam persembahan kita di Pesta Panen HKBP Bandung hari ini. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu membawa puji-pujian dan ucapan syukur kami, mengucapkan banyak terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau memberkati segala pekerjaan kami di rumah, di ladang, di kantor, dimanapun kami bekerja, sehingga kami memperoleh berkat-Mu dan kami bersuka cita atas semuanya itu. Selayaknya lah kami merendahkan hati di hadapan-Mu, karena Engkau memberikan berkat yang melimpah dalam hidup kami. Di dalam pesta panen ini, biarlah sukacita itu kami tunjukkan di dalam sukacita kami, memberikan yang terbaik ke dalam kerajaan-Mu. Dan izinkanlah kami melanjutkan hari-hari kami ke depan untuk menikmati segala berkat pemberian-Mu di dalam ucapan syukur kepada-Mu. Amin. Untuk itu marilah kita dengan penuh sukacita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 373 ayat 1. Di debatador di lehong masniari nang napur udan be potong di pamuka namun sasude masa Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu membawa pujian dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami terima melalui pekerjaan kami masing-masing. Dengan sukacita kami akan mempersembahkannya kepadamu. Kami melakukan ini mengingat anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang Maha Kudus dalam kehidupan kami. Engkau memberikan cahaya matahari dan curah hujan untuk menjuburkan tanah, sehingga pekerjaan kami mendapatkan hasil yang melimpah, juga memberkati pekerjaan kami yang beraneka ragam yang benar di hadapan Tuhan. Bimbinglah hati kami Tuhan, supaya kami setia mengikut-Mu di jalan yang benar. Terlebih juga kami dapat merubah perbuatan kami yang tidak benar di hadapan-Mu. Ajarlah kami supaya kami dapat mengenal berkat pemberian-Mu, sehingga kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau berfirman, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanah-Mu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allah-Mu untuk membuat namanya diam di sana. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu melalui segala pekerjaan kami. Sekarang dengan segala kerendahan hati, kami datang ke altar-Mu yang kudus, mengantarkan persembahan syukur kami kepadamu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Pendeta dan penetua berdiri di depan altar, dan kita bernyanyi buku ND 848 ayat 1. Dan bagi kita yang belum memberikan persembahan gotilonnya, dapat diberikan saat ini. Alai yang gua kenal transfer dak pola be pasaton yang beate. Kita bernyanyi dari buku ND, dan kita maju berdasarkan wek yang sudah ditentukan. Kita bernyanyi. Mulong da pesan nakawewe nasi. Marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dari buah iman,
kita telah memberikan hasil pekerjaan kita melalui persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Marilah kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND 792 ayat 1. Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu untuk mempersembahkan puji-pujian kegembiraan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati hasil kerja kami di sawah, di ladang, dan di pekarangan, dan dimanapun kami bekerja. Kami bergembira memberikan sebahagian hasil kerja kami itu kepada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami di dalam pekerjaan kami, serta menyelamatkan kami dari bahaya. Kami tidak layak menerima kemurahan-Mu yang demikian besar, karena kami sering melanggar perintah-Mu. Ampunilah dosa kami, dan janganlah perhitungkan perbuatan-perbuatan kami yang kurang itu. Dengan pemberian kemurahan-Mu yang kami terima, bimbinglah kami untuk merubahkan diri kami dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik, tetapi supaya kami tetap setia menuruti Yesus Kristus Tuhan kami. Bukalah hati kami dengan roh-Mu, agar kami mengenal pemberian-Mu, supaya kami semakin sadar untuk mengucapkan terima kasih. Tolonglah orang yang miskin, dan jangan biarkan orang yang tidak berdaya. Jangan biarkan mati kelaparan orang yang setia menuruti Tuhan. Bantulah orang yang kena musibah, dan gerakkanlah hati orang untuk membantu mereka. Gerakkanlah hati orang kaya dan orang yang berkecukupan, agar mereka mau membantu orang yang kekurangan. Berkatilah firman-Mu di dalam hati kami, karena firman-Mu itulah kehidupan kami. Peringatkan kami tentang akhir hidup kami, supaya kami jangan hanya mementingkan kehidupan di dunia ini, tetapi bimbinglah kami supaya kami menuju kehidupan dan harta yang kekal yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkatilah pemerintah, pemimpin dan penguasa kami, supaya hukum mereka adil dan jujur.
dan rakyat diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Berikanlah semangat bagi kami untuk bekerja, karena itu sesuai dengan hukum-Mu, supaya jumlah orang yang jahat semakin kurang dan jumlah orang yang berbelas kasihan semakin bertambah, dan mereka memuliakan nama-Mu. Bawalah kami dari dunia fana ini ke dalam kehidupan yang kekal, yang Tuhan sediakan di sisi-Mu, karena Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Mamang Inang semuanya. Sesuai dengan protokol kesehatan, kita dapat meninggalkan